Ya, pada hari ini kita rapat dipimpin oleh Bapak Presiden dengan materi Kratum ya. Karena Kratum satu sisi sebuah potensi. Karena apa? Karena ada 18.000 keluarga lebih di Kalimantan Barat itu hidupnya banyak tergantung dari Kratum. Berikutnya juga pertumbuhan pohonnya Kratum ini bisa menjadi kekuatan bagi menjaga kelestarian lingkungan. Ini berbeda dengan ganja. Kalau ganja tidak, dia tanaman yang bisa dicabut. Kalau Kratom ini pohon yang sangat besar. Ya. Untuk itu perlu ada yang pertama tata kelolanya. Yang kedua perlu ada tata niaganya gimana. Berikutnya yang ketiga adalah legalitasnya. Dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Kratom tidak masuk dalam kategori narkotika. Ya. Berikutnya, untuk itu maka perlu diatur dengan baik dan BRIN, kita sudah meminta kepada BRIN untuk melakukan penelitian atas Kratom ini. Berikutnya memang ada ya, seditifnya ada, tapi dalam jumlah tertentu. Maka kita kejar lagi supaya BRIN melakukan langkah riset lanjutan untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya ini berbahaya. Maka tadi arahan Bapak Presiden, ya, yang pertama supaya Kementerian Kesehatan, BRIN, dan juga BP POM untuk melanjutkan riset. Sesungguhnya yang aman itu seperti apa bagi masyarakat. Berikutnya Kemendak untuk mengatur tata niaganya agar menuju standarisasi. Tidak ada lagi Kratom produk Indonesia yang mengandung bakteri Salmonella, bakteri E. coli, dan juga logam berat. Karena beberapa eksportir kita di-reject barangnya gara-gara mengandung itu. Kenapa itu terjadi? Karena belum diatur tata niaganya dengan baik. Berikutnya, perlu ada standarisasi dan proses produksinya. Itu diawasi. Oleh siapa? Nah, tadi mungkin aturannya ditentukan oleh BP POM, tapi nanti para produsen itu disurvei oleh surveyor, sehingga standar itu betul-betul terpenuhi dengan baik. Berikutnya, Kemendak akan menentukan eksportir terbatas, agar tidak semua bisa ekspor yang akhirnya tidak terjaga dengan baik kualitasnya. Itu kira-kira beberapa poin yang disepakati dalam rapat tersebut. Ya, kalau saya tadi sampaikan ke Bapak Presiden, harapan saya ke BRIN pada Agustus ini selesai, gitu, ya. Karena riset sedang juga berjalan. Nah, ini kan masih ada dalam penelitian, apakah masih bisa dikonsumsi, Pak? Ya, kalau secara tradisional barang itu dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat, itu secara tradisi sudah lama digunakan dan dampak positifnya katanya menurut mereka hasil survei sosialnya adalah itu menjadi kekuatan, menjadi sumber energi dan seterusnya. Gitu. Nah, apakah ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya. Gitu. Kan dari ketergantungan baru ke kecanduan. Gitu ya. Itu cukup rendah. Ya. Pak, soal yang perdata narkotikanya kira gimana Pak? Pas ada keputusan tadi dalam rapat gitu Pak. Maksudnya? Yang mengandung perdagangan narkotika unsur narkotika itu gimana Pak? Apa berarti memang sudah disepakati bahwa memang akan diatur secara terbatas dalam artian segala macam? Ya, kalau dari Kemenkes itu mengkategorikan tidak dalam kategori narkotika. Ya, gitu. Saya pikir tidak perlu, ya, tidak perlu. Semuanya nanti kita menunggu dari hasil riset lanjutan.
Kalau itu memang tidak berbahaya dan berbahaya dalam jumlah besar, sama aja kopi kalau kita kebanyakan Pak, ini juga selama repot. menunggu hasil Rokok riset, juga begitu, tembakau juga begitu. Jadi kita masukkan dalam hal yang proporsional. Pak, selama menunggu hasil riset ini bisa diedarkan di dalam negeri, Pak? Apa diperjualbelikan dalam negeri? Oh, sebenarnya kan Kratom ini sudah berjalan itu peredarannya, hanya belum diatur. Maka harapan kita setelah ratas ini perlu adanya aturan-aturan main yang benar. Tapi selama proses penelitian ini apakah statusnya legal atau ilegal, Pak? Statusnya sampai dengan saat ini tadi ya Kementerian Kesehatan mengatakan tidak masuk dalam kategori narkotika. Tapi mengenai kelegalannya, Pak? Kelegalannya bagaimana? Legalitasnya ya batasannya ada di situ, ada di apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Perlu menunggu dari BPOM sendiri nggak Pak, keluar dia legal atau ilegal? Oh, BP POM nanti diharapkan untuk tata kelolanya dengan baik, agar nggak ada lagi Kratom itu ada unsur-unsur yang nggak sehat tadi, ada salmonella, ada E. coli dan logam beratnya. Itu yang perlu dicermati. Pak, berarti sekarang Oke. Kratom bisa diperjualbelikan seperti di supermarket atau online itu bisa, Pak ya? Saya pikir setelah nanti dari riset, ya, dari riset terakhir dari Kementerian, dari lembaga BRIN dan Kementerian Kesehatan. Artinya selama proses penelitian ini tidak boleh diedarkan. Ya, maksudnya gimana? Dilegalkan gimana? Itu tidak boleh diedarkan secara umum gitu, Pak. Sekarang juga beredar barang itu. Makanya ini kan juga abu-abu juga kita, Pak. Ya, sekarang juga beredar, maka untuk kepentingan Presiden menekankan yang perlu dioptimalisasi adalah asas manfaatnya. Asas manfaat dari Kratom itu ada manfaat-manfaatnya dari Kratom, ya. Tadi dikatakan oleh Menteri Kesehatan ada salah satu unsur untuk obat kanker, ada untuk obat anti nyeri. Nah, ini hal-hal positif yang perlu diangkat manfaatnya. Oke, ya. Potensi nilai perdagangan Kratom nggak sih, Pak? Ya sekarang ini menurun karena apa? Karena kita belum punya standar, sehingga ada yang di-reject, harganya turun, dan seterusnya. Saya pikir kalau diatur dengan baik, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Ada hitung-hitungannya nggak sih, Pak? Potensinya berapa US dollar mungkin, Pak? Nominalnya keuntungan yang bisa diperoleh. Sama negara tujuannya Pak? Negara tujuannya sementara ini nanti dilihatlah, ada beberapa negara yang memang nggak boleh, ada 20 negara yang boleh, ada yang masih abu-abu gitu. Ya. Banyak, ada 20 negara yang boleh. Pak, ini isu lain di sini boleh? Isu lain di sini, Pak. Isu apa lagi? Soal ini, Pak, kepuasan publik terhadap pemerintah di ujung masa pemerintahan ini kan meningkat. Tapi itu rentan karena apresiasi itu diberikan oleh masyarakat golongan bawah yang menerima bantuan sosial, Pak. Ini respon istana? Ya, saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendor dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu kunci, ya, kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikit pun persoalan-persoalan muncul karena pelayanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengapresiasi itu. Itu yang perlu dilihat. Jadi pemerintah tidak sedikit pun terganggu oleh waktu berakhirnya kabinet ini. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang optimum. Kalau saya melihatnya bukan itu. Ya, saya melihatnya bukan di situ. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Sejumlah pihak juga menilai bahwa Arahan apa lagi? Pak, sejumlah pihak kan menilai bahwa Harun ini bisa ditangkap dalam waktu dekat, Pak.
Istana sendiri yakin KPK bisa menangkap Harun dalam waktu dekat, Pak? Ya, mestinya bisa. Tapi Pak Presiden tahu nggak sih Pak bahwa ada isu bahwa Pak Harun ini udah ketemu atau bagaimana? Pak Presiden tahu nggak Pak? Ya nggak ngerti aku, ngawur. Pak, soal gerasi, Pak. Yang tadi saya Emang tanyakan, gua- Pak. Emang gua jaksa apa? Polri bilang 7 terpidana kasus pembunuhan Vina itu mengajukan gerasi ke Presiden tahun 2019 tapi ditolak, Pak. Pertimbangannya apa, Pak? Ini ada proses lanjutan hukum. Ya, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Vina ini. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke.